Selamat malam. Baik, malam ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya tentang mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, nama saya Danan Aliosman Tambunan dan NIM saya H1101161038. Oke, lanjut ke materi. Dalam mempelajari hukum dasar kimia dan perhitungan kimia, terdapat suatu konsep yang menghubungkan suatu satuan dengan satuan kimia yang lain, yang disebut dengan konsep mol. Mol adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah partikel suatu zat. Konsep mol juga membantu dan mempermudah kita dalam melakukan perhitungan kimia dan penentuan rumus kimia zat. Oke, kita lanjut ke pseudo code. Pseudo yang berarti imitasi dan code yang berarti kode yang dihubungkan dengan instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer, itu yang biasa disebut kode bahasa pemrograman. Apabila diterjemahkan secara bebas, maka pseudocode berarti tiruan atau imitasi dari kode bahasa program itu sendiri. Pada dasarnya, pseudocode merupakan suatu bahasa yang memungkinkan programmer untuk berpikir terhadap permasalahan yang harus dipecahkan tanpa harus memikirkan sintaks dari bahasa pemrograman tertentu. Tidak ada aturan penulisan sintaks di dalam pseudocode. Jadi, pseudocode digunakan untuk menggambarkan logika urutan-urutan dari program tanpa memandang bagaimana bahasa pemrogramannya. Oke, flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Baik, lanjut ke algoritma. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka 1998 berbunyi, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Dan definisi algoritma sendiri dalam ilmu komputer adalah deskripsi langkah-langkah logis pemecahan masalah yang dinyatakan secara sistematis, rinci dan jelas, sehingga bila dilaksanakan pada kondisi awal tertentu akan berakhir dalam selang waktu yang terbatas dan menghasilkan keluaran seperti yang diharapkan oleh programmer itu sendiri. Baik, program. Nah, menurut Sunarto Eskom, definisi program sendiri adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode skema, ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Oke, bahasa C. Bahasa C ini termasuk bahasa pemrograman tertua yang pernah ada. Bahasa pemrograman C ini dikembangkan dari sekitar tahun 70-an. Bahasa C menjadi bahasa pemrograman yang populer di Indonesia karena hampir sebagian besar perguruan tinggi jurusan IT ataupun lembaga-lembaga kursus pemrograman menggunakan bahasa ini untuk dipelajari pertama kali sebelum mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Bukan tanpa sebab bahasa C menjadi bahasa dasar untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lain, karena memang bahasa C ini merupakan bapak dari bahasa pemrograman lain seperti C#, Java, C++, dan lain sebagainya. Lanjut ke pembatasan masalah. Meskipun termasuk dalam hukum dasar perhitungan kimia, program ini tidak melakukan perhitungan pada seluruh aspek kimia dasar tersebut, melainkan mengambil tema yang lebih spesifik yang berfokus dalam perhitungan konsep mol. Baik, kita lanjut ke pembahasan masalah. Program ini adalah program untuk menghitung kuantitas zat dalam suatu senyawa. Program ini mengambil latar belakang masalah pada konsep mol dalam materi stokiometri. Dalam program ini, saat program ini dijalankan, akan muncul program dengan 4 pilihan di awal.
4 pilihan untuk menghitung tiap-tiap kasus yang dialami pengguna. Saat pemilihan atau inputan selesai, tampilan akan berganti ke tampilan baru yang berfokus pada pengerjaan soal atau masalah yang dialami oleh pengguna. Pada tampilan baru tersebut, pengguna akan diminta untuk melakukan inputan, dan setelah semua variabel diisi, program akan menghitung secara otomatis dan menampilkan hasil di layar. Setelah itu, akan muncul tampilan menu awal untuk membuat user memilih apakah ingin menghitung lagi atau keluar dari program. Nah, seperti inilah flowchart dari program tersebut, yaitu pertama start, kedua tampilkan pada layar program menghitung kuantitas zat suatu senyawa, dan keempat pilihan menunya itu rumus mencari jumlah mol, rumus mencari massa relatif, ketiga rumus mencari jumlah partikel, dan yang terakhir rumus mencari volume zat. Lalu mengambil input dari user, dimasukkan ke variabel opsi, dan dimulai pemilihan. Jika memilih 1, maka akan ke konektor layar P1. Jika memilih 2, akan ke konektor layar P2. Jika memilih 3, maka akan konektor layar P3, dan jika memilih 4, maka akan konektor layar P4. Pada programnya sendiri, flowchartnya seperti ini. Tiap-tiap program punya flowchartnya sendiri dan berdiri sendiri. Dan jika prosesnya telah selesai, maka program akan menampilkan menu, yaitu 3 menu. Ingin kembali ke menu awal, hitung ulang, atau keluar jika user, dan program meminta inputan oleh user. Jika user memilih 3, maka akan ke konektor layar 3, yaitu jika ingin keluar, meminta inputan dari user, dan jika user memilih ya, maka selesai. Jika tidak, maka user kembali ke layar awal, yaitu menu awal. Dan jika user memilih 1, maka akan kembali ke menu awal lagi. Dan jika user memilih 2, yaitu hitung ulang, maka akan kembali ke layar pertama kali rumus program itu sendiri yang telah dipilih user, dan meminta inputan user dari awal. Jika user menekan lebih dari 4 pilihan, misalnya 5 atau 6, maka akan berlanjut ke layar P5 yang isinya adalah peringatan, yaitu tampilkan pada layar pilihan yang Anda masukkan tidak sesuai ukuran, ingin diulangi, minta inputan dari user. Jika user ingin mengulangi, maka akan kembali ke layar awal, yaitu menu pertama. Jika user tidak ingin mengulangi, maka akan tampil peringatan yakin ingin keluar. Jika ya, maka selesai, dan jika tidak, maka akan kembali ke layar awal. Baik, seperti inilah pseudocode dari program itu sendiri. Ya, seperti inilah pseudocode dari program itu sendiri. Ya, seperti ini inisialisasi dan pemberian nilai pada A dan B untuk penjumlahan perpangkatan, yaitu 10 pangkat 23, dan perulangan yang digunakan di sini adalah do dan while. Lalu case 1, case 2, case 3, case 4.
inilah fungsi-fungsi dari masing-masing rumus yang disediakan, yaitu mencari jumlah mol, menghitung massa relatif, menghitung jumlah partikel, dan menghitung volume zat. Baik, hasil dari program tersebut adalah seperti ini. Dalam program tersebut ditampilkan judul dari program tersebut dan ditampilkan keempat menu yang tiap-tiap menu berfokus pada masalahnya masing-masing, dalam berfokus pada soalnya masing-masing. Baik, kita uji satu persatu. Bila saya tekan 1, yaitu rumus mencari jumlah mol, maka program akan berganti ke layar selanjutnya, dan pada layar selanjutnya tersebut akan ditampilkan judul yang akan dicari serta rumus dari mencari jumlah mol tersebut, yaitu mol sama dengan mR per AR. Program sendiri akan meminta inputan dari pengguna yang bila kita tekan misalnya 2 pada MR dan AR2, maka akan ditampilkan hasil dari proses perhitungan program tersebut. Dan bila kita tekan selanjutnya, program akan menampilkan 3 buah menu, yaitu kembali ke menu, lanjut hitung, dan exit program. Oke, baik, di sini saya akan menekan 1, yaitu kembali ke menu, karena kita akan mencoba perhitungan lainnya. Baik, pada perhitungan kedua yaitu rumus mencari massa relatif, kita tekan 2. Masih sama. Pada perhitungan pertama yang ditampilkan adalah judul dari yang ingin dicari, yaitu judul dari menghitung massa relatif serta keterangan rumusnya sendiri. Bila kita masukkan inputan dari user, misalnya 2 pada mol dan 2 pada AR, maka program akan kembali menghitung dari rumus yang telah ditetapkan, yaitu MR sama dengan mol dikali AR, dan kita tekan selanjutnya. Program kembali menampilkan 3 menu yang sebelumnya ada di perhitungan pertama, yaitu kembali ke menu, lanjut hitung, dan exit program. Baik, kita kembali ke menu, kita uji rumus yang ketiga, yaitu rumus mencari jumlah partikel. Oke, kita tekan 3 dan program akan menampilkan judul dari kasus itu sendiri dan rumus dari soal itu sendiri, yaitu bila kita ingin mencari jumlah partikel, maka jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro yang telah ditetapkan. Bilangan Avogadro sendiri adalah sama dengan 6,2 kali 10 pangkat 23, dan bila kita masukkan 2, maka akan keluar hasilnya, yaitu jumlah partikel adalah seperti pada layar. Jika tekan selanjutnya, maka akan kembali keluar 3 menu yang tadi telah dibahas. Kita kembali lagi ke menu awal, dan rumus yang terakhir yaitu rumus mencari jumlah volume zat. Kita tekan 4 dan program akan menampilkan judul dari menghitung volume zat dan keterangan rumus volume zat, yaitu N atau mol dikali STP, yaitu STP nya 22,4. Kita masukkan misalnya 2, maka akan keluar hasil volume zat tersebut, yaitu volume zat yang ingin Anda cari adalah 44,799999, yang bila kita genapkan maka 44,8. Kita tekan selanjutnya, maka akan kembali ditampilkan 3 menu, yaitu kembali hitung,
kembali ke menu, lanjut hitung, dan exit program. Nah, yang ingin kita uji selanjutnya itu kita kembali dulu ke menu awal. Bila kita tekan 5, bila kita masukkan 5, maka apa yang akan keluar? Iya, yang akan keluar adalah pilihan yang Anda masukkan tidak sesuai ukuran karena yang disediakan hanya 4 menu, sementara kita menginput lebih dari 4 menu. Lalu program akan meminta inputan dari user, apakah Anda ingin mengulangi? Jika kita tekan tidak, maka akan keluar pesan apakah Anda yakin ingin keluar. Jika kita tekan tidak, maka akan kembali ke menu awal, yaitu 4 menu yang telah disediakan dalam program tersebut. Nah, jika kita tekan 5 lagi, dan jika kita masukkan Y pada inputan, kembali lagi ke menu awal, dan bila kita tekan 5 lagi, kita tekan tidak, apakah Anda yakin ingin keluar, kita masukkan ya, maka program selesai. Baik, seperti itulah hasil program yang telah saya kerjakan. Kesimpulan pada presentasi malam hari ini adalah program ini merupakan program yang ditulis menggunakan bahasa C dan dibuat melalui aplikasi CodeBlock 16,01. Program ini berfungsi untuk menghitung kuantitas zat dalam suatu senyawa. Saran untuk program ini sendiri adalah, dalam program ini, hal utama yang menjadi kekurangan adalah bahwa program ini terlalu spesifik pada konsep mol dan tidak secara keseluruhan membahas tentang pengukuran kuantitas zat dalam suatu senyawa. Untuk kedepannya diharapkan semoga program ini dapat dikembangkan menjadi lebih luas lagi. Baik, sekian presentasi pada malam hari ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam.